semacam peninggalan kain putih gitu. Dan saya pernah dibilangi sama Pak Pardi, ada pesan, ada orang yang apa ya kayak penasaran gitu loh. Orang tuh tanya, kenapa orang kalau nggak boleh masuk gitu? Loh, boleh, tapi jangan masuk. Nanti kamu kalau masuk bisa gila gitu. Jadi memang seperti ini bentuknya. Oh. Batu andesit. Iya, batu andesit kan? Ruangannya bagus kan? Oh iya. Jadi kalau kita membuka ini bisa gila. Lupa. Lupa atau gila? Lupa itu kan sama dengan gila. Heeh. Maknanya gila itu kan lupa. Oke, ini langsung masuk ke area gua Gembiangnya, guys. Ini kira-kira berapa meter, Kang? Ini naik sekitar 30 meter. Ini 30 letter meter L ya? gitu loh. Dari ini batu-batuan. Hah? Ya, kita menghargai ini karyanya Pak Pardi. Oh, ini Batu-batuannya karya Pak Pardi. ditata dengan sedemikian rupa seperti kita masuk di benteng Cina itu loh. Oh. Kayak tertata rapi gitu. Kalau yang depan itu andesit. Nah, ini banyak sekali kayak gini. Jadi kayak campuran gitu ya, Iya. antara batuan kali sama batu andesit ya. Tapi ini ada segini. Oh. Kalau bayangin kalau kita orang-orang sekarang terus natah-natah sedemikian rupa ya kayaknya enggak kayaknya. Iya. Ini semuanya naik ke sana kan. Oh, ini andesit semua nih, guys. Iya. Ini sudah ada sejak zaman dulu ya. Wow. Ayo, Kang, sana, Kang. Oke. Dan ada salah satu pantangan yang dititipkan kepada saya sebagai konten kreator yang dulu pernah ke sini ya. Kalau ke sini itu jangan rame gitu. Artinya rame itu kayak semacam mengucapkan yang jorok, kayak berteriak-teriak yang tiada guna gitu. Nggak penting lah ya. Penting. Jadi penunggunya di sini nggak suka dengan keramaian dan perkataan-perkataan yang tidak pantas. Karena memang di sini tempat hening gitu. Iya, tempat wingit lah. Tempat yang cocok untuk menyepi. Ini kan tandanya kalau di tempat satu hening kan pasti ada hewan-hewan seperti ini. Oh iya. Ini loh. Nah, Luwing. luwing. Luwingnya besar. Wow. Gowendeng. Ini nggak longsor, Kang. Nah, ini yang bikin takjub itu kan di sini. Nah, ini kan pohon. Iya. Ini banyak akar mungkin jadi Bikin takjub kan ini. menopang gitu ya. Iya. Tapi anehnya itu gua ini batuan karang. Iya. Karang bukan sih? Iya, karang. Karang kan? Karang keras itu. Keras. Jadi sudah ada sejak jutaan tahun yang lalu dan memang setengah dari bumi ini dulunya tuh lautan, teman-teman. Dan waktu demi waktu akhirnya mengalami penyusutan ya, sehingga air yang dulunya tinggi akhirnya menyusut dan karang-karang di bawah laut ini akhirnya menampakkan diri keluar, teman-teman. Oh ini, Karena kundukan. ini namanya Gua Gembiangnya. Gembiangnya ini namanya. Ini namanya Gua Bali. Oh, bukan Gembiang. Gembiangnya ini. Sebentar. Aku maksudnya bingung Gua Gembiang ini yang mana sih? yang ini. Ini Gua Gembiang. Lah, katanya Gua Bali. Iya, Gua Gembiang itu Gua Bali. Gua dapur, gua macan gitu. Yang artinya Gua Bali itu tempat menerima tamu. Nah, jadi kalau logisnya kalau ada tamu itu ditaruh di sini. Kalau ada tamu taruh di sini ya. Di sini. Oh. Setelah ada semacam pertemuan, mungkin apa maksudnya atau bersharing dengan ilmu apa gitu. Nah, baru melakukan doa-doa di sini. Oh. Itu kemana itu kalau ke Itu sana? ada sedikit tempat tapal gitu. Oh, bertapa. Kalau di sini tempat untuk apa kan? Yang di sini? Ini namanya Bali, tempat menemui tamu, Pertemuan. Ruang pertemuan di sini. Jadi karena dulu ini tempatnya rumahnya orang ya, rumahnya orang. Jadi kalau ada tamu ditaruh di sini. Oh, bukan langsung di rumahnya. Loh, rumahnya ya ini. Oh, rumah dulu ini. Rumah dulunya itu ini. Dinamakan ini tempatnya bagaimana orang menciptakan satu tempat untuk bikin tempat baru, musyawarahnya di sini.
Oh gitu. Dan itu ceritanya seperti ini. Oke, ya. Oke, ini sedikit. Nah, karena bermalamnya lama, ini ada satu bantal ya. Bantal mana bantal? Ini bantal kan. Mungkin sahabat paham lah. Ini Bantalnya kayu, zaman, Bang? iya, bantalnya zaman dahulu ya seperti ini, kayu. Oh. Ini kan tempatnya leher ini. Nah, ini. Oh iya, ini sudah diapras gini ya. Jadi membuktikan kalau tempat ini tempatnya bermalam gitu, sampai malam gitu. Oh. Pelan-pelan. Ini bukan kuburan, cuma penataan Iya. untuk Bertapa. atau meditasi. Oh ini juga ada ruangan sendiri untuk bermeditasi ya. Oh. Bedanya apa? Ini sama yang ini, yang di situ. Pokok tempatnya bermunajat ini. Tempat bermunajat. Tempatnya berdoa, yakinnya gimana. Kalau ini kan sudah loh. Ini kan alami, kayak ada sinar gini. Mana? Ini akar jadi sinar gini loh. Sinar. Ini loh, ini kan akar ini, bukan buatan ini. Hah? Ini akar loh ini. Kan? Loh. Oh ini maksudnya. Ini loh yang Oh ini akar ini ya. ini akar ini. Oh oh iya. Bukan buatan Iya apa. ini akar guys. Tuh sampai nyabang-nyabang gitu banyak dan sumbernya di situ. Tuh di situ sumbernya. Oke. Terus Bang. Ini. Ini apa ini? Ini ada. Saya tidak bisa jelaskan fungsinya. Cuma yang jelas ini tempatnya beda untuk minta apa gitu. Nah, ini Oh. beda kan? Beda ya. Beda. Sini tempatnya dupa seperti umumnya itu. Iya seperti pada umumnya lah ya. Oke. Kalau yang di sebelah ini Kang? Di sebelah ini Tempat bermunajat lah. Ini ada selambunya nih apa nih Kang? nah ini yang dimaksud. Ada satu semacam ingatan, jangan sampai membuka ini. Tadi yang sudah dibilang bisa jadi gila gitu, lupa ingatan. Jadi kalau kita membuka ini Lupa, bisa gila? Lupa atau gila? Lupa itu kan sama dengan gila. Hah? Maknanya gila itu kan lupa waktu, lupa Lupa apa, ingatan lah lupa ya. ingatan gitu. Jadi nggak boleh. Anda boleh. Ini sebenarnya Apa sih? Maaf, ini apa? Di dalam ini apa Kang? di dalam itu semacam lorong. Lorong yang dulu kisahnya itu saya pun mendapatkan dari orang sepuh di sini. Itu katanya keyakinannya itu tembus ke Trowulan Majapahit. Padahal Trowulan Majapahit dari sini itu sudah sekitar kiloan ratusan kilo. Berarti lorongnya ratusan kilo. Lorongnya loh ya. Lorongnya gitu. Tembus. Gitu. Dan keyakinannya tidak perlu membuka kalau kita yakin di sini kita bisa ke sana gitu. Duduk di sini maksudnya. Duduk di sini nih. Tidak perlu membuka. Sampai membuka tirai tidak perlu. Ini suguhannya Ya sampai Kopi. semut ya. kopi. Kopi ini ya. Buktinya kopi kan di gulanya di dalam semut. Ini Kang. Nih. Apa ini? Ini ya semacam pelataran juga. Pelataran juga ya, tempat pertemuan juga ya. Itu loh ngeri itu, selambunya itu. Wih. Bisa gitu ya. Iya. Jadi kalau dibuka otomatis nanti kita ini akan lupa ingatan gitu ya. Atau gila. Nah, kayak ini atasnya ini. Apa ini? Menghitam ini. Jadi menghitam gini kenapa ya? Nah, mungkin banyaknya apa itu asap yang dihasilkan dari kayak apa ini? Dupa itu. Oh. Ini loh Kang. Ini loh merah matiin. Nah, gitu. Nah, ini saya ajak sebelum sana ini ada teman untuk mundur. Untuk mundur. Ini kan menyerupai makam panjang gitu ya. Oh, ini loh guys, Amit ya. Itu nisan. Itu nisan. Terus ke sana lagi itu ada kendi di situ kayak nisan gitu. Ini menyerupai macam makam gitu. Tapi sebenarnya fungsinya ini biar apa itu? Air ini tidak masuk ke sana. Oh gitu, jadi Maka penopang dikasih lah ya. Penopang gitu. Dan dari waktu ke waktu karena kepercayaan orang akhirnya menjadi satu kenyataan. Apa? Di sini dipercaya ada pusaka gitu. Oh gitu. Iya. Emang ada? Iya, sampai spiritual tuh ngambil kayak apa. Dapat mereka ini? Ya dapat enggak dapatnya sih, enggak semuanya. Tapi yang dia kira yang di apa? Dikubur ini pusaka. Oh, dikiranya ya. Iya, dikiranya. Padahal fungsinya ini kan tempat untuk penopang air. Bocoran dari atas ya. Aliran air yang netes dari atas ke bawah sehingga tidak langsung menyusut ke dalam sana, teman-teman. Jadi orang-orang itu salah kaprah
karena ini disangkanya makam yang sangat panjang, mungkin ada sekitar 5 meteran lah makam panjang ini. Dan banyak orang mengira di sini itu isinya pusaka, teman-teman. Dan nggak tahu ya, banyak sekali yang datang ke sini, katanya ada yang dapat gitu guys, ada yang nggak dapat lah. Terus itu kemana lagi Kang? Kalau ke sana Kang? Ya, kasih pesan kepada netizen kalau mungkin berkunjung di sini hati-hati, karena di atas ini ini kan kebunnya orang atau ini apa kebun. Ya? Apa namanya? Tempat orang nanam gitu. Oh. Mungkin dia buang-buang apa gitu, kita di sini kan nggak tahu, mungkin ada kejatuhan, hati-hati, waspada gitu loh. Kan ini benar-benar tebing sih yang apa, yang curam gitu ya. Langsung jatuh ke bawah sini. Hati-hati kalau buang sesuatu gitu ya. Ini saya bawa ke Gua Macan. Ini Gua Macan. Gua Macan ini sesuai dengan namanya, dulu ada macan yang tinggal di sini. Ketika rame apa gitu. Oh, Gua Macan guys. Dicek langsung, dicek. Hah? Dicek masuk dicek. Gak usah, oh iya. Masuk itu ada lubang-lubangnya. Gua Macan guys. Gua Macan. Oh iya. Assalamualaikum, permisi. Oh itu Kang. Senterin Kang. Nggak ketok Nah ini. Itu kan ada banyak kayak sajian gitu. Nah. Ya. Masuk aja. Boleh ya? Iya boleh. Lihatin. Nggak kelihatan Kang. Senternya ditekan senternya. Tekan biasa. Iya loh. Oh. Kayak gini teman-teman. Ini ruangan Gua Macan. Ini ruangannya Gua Macan ya. Juga digunakan tempat bertapa sama orang-orang. Ya. Ekstrim. Ekstrim ya? Wah. Ngeri Pak. Mungkin pesan juga untuk netizen. Kalau sini atasnya itu batu loh sebesar kerbau. Oh iya. Wih. Ini kalau jatuh, waduh nggak bisa bangun teman-teman kita. Kalau ketiban ini ya. Hati-hati loh men. Ngeri. Ngerinya tuh bukan apa ya? Alamnya yang ngeri tuh. Kayak ular, kayak gitu guys. Kalau demit sih, kalau menurut aku sih enggak. Biasa aja demit. Yang ngeri itu alamnya. Faktor alamnya. Kalau ke sana kemana Kang? Ada dua lagi. Sama guanya namanya. Dapur. Dapurannya wong biyen ya. Dapurannya orang dulu, tempat masaknya orang dulu. Iya ini andesit loh. Oke. Ini apa nih? Gua dapur. Ini gua dapur. Masuk nanti bisa melihat suasana di sana-sana. Di mana? Ya itu kan ada lubang. Boleh masuk ini? Iya masuk saja. Assalamualaikum. Keren ya. Oh. Kayak gini loh. Ini kayak ada jendela di sini, guys. Nah, itu bisa melihat luar ini ya. Wah. Oke. Ini ada beberapa kayak tempat untuk menaruh apa di sini ya. Dupa, sesaji, lubang-lubang itu, guys. Jadi memang sudah disediakan gitu. Dipahat oleh orang zaman dulu hingga pada akhirnya bisa membentuk pola-pola seperti ini. Nah, kayak gitu ya. Ini ada tekek gua, guys. Nggak tahu ini sudah mati apa belum.
Ini itu kayaknya. Wih. Hidup dia. Masih ada telurnya loh. Wandeng. Oke, kita keluar lagi. Di sini kan letaknya di tengah hutan, Kang. Iya. Ini kan? Itu udah nyala. Sudah. Oh, nyala. Oke, dipakai bentar. Ya, jadi kan letaknya di sini kan di tengah hutan. Dan memang hutan ini mengandung energi tinggi yang sangat luar biasa. Energi alam lah ya. Kita bisa Magnet misteri. ya magnet misteri secara ya gaib lah ya kayak gitu ya. Nah, kalau tempat-tempat seperti ini itu kan banyak penunggunya, Kang. Iya, betul. Ya kayak selain kayak mitos-mitos makhluk zaman dulu kayak misalnya apa ya zaman dulu kayak macan harimau ya, harimau gaib. Iya. Terus satunya lagi tuh kayak misalnya ada makhluk halus yang bernama apa? Dewi kuntilanak ya. gitu. Oh, itu yang zaman Sekarang. sekarang gitu loh. Nah, ya yang aku tanyakan di sini yang zaman sekarang di sini juga ada ya. Ada, Makhluk-makhluk kayak gitu, ada. kuntilanak, pocong gitu ada ya. Dimanapun ada, apalagi tempat seperti ini. Ah, Karena adanya satu sinergi, ya. Adanya satu kegaiban, adanya satu tempat yang sakral seperti ini, pasti diikuti seperti itu. Karena apa? Ada satu kisah. Jadi kalau ada hal yang bersih, pasti ada yang buruk. Ada sumur, pasti ada pembuangan sumur. Itu loh, peceren dulu namanya. Iya, gitu. iya. Jadi ketika ada tempat sakral, pasti di situ dihalusinasi, dihantui oleh hal-hal yang kayak gitu, kayak pocong, genderuwo. Ya masanya apa ya? Ya orang memperlihatkan itu. Oh, Gitu. jadi hantu ini Nah, ada masanya ada ya? masanya. Nanti mungkin 100 tahun lagi namanya bukan pocong. Bahasa apa? Bahasa planet apa kita nggak tahu gitu. Oh. Hantunya Mbah sama hantunya kita sudah sama. Hantunya apa? Hantunya Mbah dulu sama hantunya zaman kita kan tidak sama. Lain ya? Lain, anak kita sudah nyebut itu suster ngesot. Dulu ndak ada suster ngesot. Iya bener. Ya kan Jadi gitu. sesuai dengan apa Masanya. yang kita lalui di zamannya lah ya. Iya, Kayak seperti misalnya zaman dulu. Nah zaman dulu ini kan cenderung ke kerajaan-kerajaan kan. kerajaan. Sekarang Ah, timbul kayak alien, kayak suster ngesot, kayak kuntilanak, kuntilanak, susana kayak susana gitu. kayak gitu. Jadi kepercayaan zaman dulu zaman sekarang itu beda banget. beda karena masa. Tapi Masa. sebenarnya ya sama, yaitu tadi ada unsur negatif dan positif. Sesuatu yang ada negatifnya, ada positifnya, ada positif yang besar, ada kekuatan gaib yang besar. Pasti di situ akan muncul seperti itu. Karena apa? Biar orang itu yakin. Yang genderuwo, yang pocong pun ya juga ingin menampakkan diri saya itu ada gitu loh. Ada Dia ya. bilang gitu, saya itu ada, jangan saya dihapus gitu. Saya ini Hmm. menguasai, menggoda kamu gitu. Tapi kenapa sih Kang kok nggak pernah nampak dia? Artinya? Kayak contohnya nih yo, Oh, aku Kang. ya. Aku iki nggak pernah selama aku ngonten, maaf ya, nggak pernah ditampain sesuatu gitu loh. Iya. Dan langsung masuk di kamera tuh nggak pernah. Justru kalau kita nggak sengaja itu baru. Itu kenapa Kang? Ya, itu memang kekuatan gaib kita ada di situ. Terkadang itu orang itu mempunyai satu power besar yang membawa power itu mengakibatkan sesuatu itu pindah tempat gitu. Semacam pendorong gitu loh. Semacam seperti itu. Maka kan masuk akal. Ketika di siang hari kan tidak ada hantu, kayak siang bolong kayak kan tidak ada hantu. Karena apa? Ada kekuatan besar matahari, nampak juga. Sama kalau di malam kenapa kok ada sering gitu? Karena ada celah-celah untuk dia memperlihatkan diri, ada celah-celahnya gitu. Maka ada mungkin di balik pohon, di balik makam, di balik rumah hantu, di balik rumah kosong, di balik gua-gua ya kayak sini tadi gitu. Nanti ada semacam kayak tirai-tirai gini Iya, loh, iya, macam iya, kayak iya. biar ndak langsung kelihatan gitu. Oke. Karena apa? Dia memperlihatkan diri itu merupakan satu kemustahilan dia. Dia tuh kayak bobrok gitu. Kita nasib buruk ya. Seperti kita bernasib buruk, seperti hal yang gaib itu terlihat oleh manusia. Dia tuh seperti bernasib buruk.
apes gitu, orang Jawa bilang apes gitu. Oh. Sampai diyakini kalau orang, kamu suci dulu biar nanti ndak gitu, biar ndak apes gitu. Kan itu kan semacam keyakinan. Nah, ini kan berhubung kita sekarang berada di Goa Gumbiang yang mempunyai energi tinggi dan keyakinan masa lalu kan ya. Nah, di sini kan kalau misalnya kita berbicara hantu ini, hantunya di sini itu menyesuaikan zaman dulu atau zaman sekarang? Ya yang datang orang mana? Beda orang, beda orang hantu. Ya, beda dong. Gitu ya? Beda orang ya beda. Beda orang, kalau beda mungkin hantu. orang semacam gini, satu misal ya, orang yang datang ke sini mau cari pusaka. Ya tentunya hantunya semacam pusaka, mungkin semacam sinar, semacam kain putih, semacam apa. Tapi kalau hantunya anak-anak remaja mungkin ya kayak kuntilanak, kayak apa ya, enggak kayak genderuwo yang jelek ya enggak lah. Mungkin cukup sinar slit gitu saja gitu. Jadi memang tergantung yang orang yang datang percayainya lah ya. Gitu. Kan kadang ada orang yang saya enggak percaya terus akhirnya juga enggak ketemu juga karena dia tatak. Dan tatak itu merupakan suatu power yang besar untuk menolak itu. Bener sekali. Ya gitu. Aku juga sebenarnya nggak percaya, guys. Makanya itu di kontenku ini nggak ada hantu, teman-teman. Meskipun di kontennya Bucin TV itu juga nggak ada karena dia juga nggak pernah dilihatin seperti itu karena dasarnya tidak percaya, guys. Tapi diingat loh. Orang nggak percaya boleh. Tapi putaran roda kehidupan itu ada di bawah dan tidak ada di atas. Ketika kita percaya, boleh jadi kita di atas. Kita yakin boleh kita di atas. Nanti ketika kita turun di bawah, kita ngedrop. Ketika misal ya, badan keadaan tidak fit, kan ngedrop, mental tidak drop, kepala pusing. Kan kita tidak selalu harus optimal dalam kreaton ini ya. Mungkin ada semacam hal-hal yang kita halangi. Mungkin sakit dikit apa ya. Itu hati-hati. Itu penyebab dia tuh enggak henti-hentinya lah memperlihatkan diri dia gitu. Oh gitu ya. Iya. Sampai dengan berbagai macam upaya gitu. Mungkin tidak nampak secara warna, secara kain, mungkin memperlihatkan cara bau gitu. Kayak bau, wangi, busuk. Katanya kalau busuk itu pocong, kalau wangi itu apa gitu kan. Iya, bisa mengindikasikan sesuatu ya. Nah, ini kan rencana, Kang. Aku mau sampai malam di sini ya, di sini. Berani? Insya Allah. Hati-hati. Nyoba sih. Hati-hati. Enggak apa-apa, tapi hati-hati. Aku pengen uji nyali di sini, kan. Iya, tapi hati-hati. Kalau misalnya, Kang, tirai yang ada di belakang tadi itu di dalam gua itu tadi aku buka gimana? Ya enggak apa-apa. Kalau enggak berani dan dengan konsekuensinya kita yakin enggak ada apa-apa, insya Allah enggak ada apa-apa. Gitu ya. Iya. Isinya apa sih sebenarnya sih? Lorong, semacam gua gitu loh. Selain lorong? Ya gua, enggak ada batasnya. Gitu. Nanti bisa masuk nggak? Ya, masuk bisa tapi tidak ada batasnya. Aduh. Yang saya maksud hati-hati itu banyak sekali. Karena satu ini kan jauh dari perkampungan. Nanti jadi ada batu yang kena hujan terus jatuh gitu. Ada kaget suaranya kok beda. Mungkin batu besar yang jatuh. Itu ada pohon yang kering gitu. Iya, tiba-tiba. Kalau siang kan kita nggak tahu, tiba-tiba patah karena alam, gerak gitu. Kita nyangkanya hantu, padahal tidak. Gitu. Seperti itu. Hati-hatinya maksudnya gitu. Faktor alam kayak gitu ya. Bukan karena hantu. Iya. Terus ada ranting-ranting itu yang kering kan bisa jatuh dengan suara yang beda. Gitu. Bener. Terus di sini karena hutan, jadi kadang ada burung sweet kayak burung apa itu? Burung aneh lah gitu. Karena memang hutan. Nah, karena kita jarang masuk hutan atau tidak pernah masuk hutan, nanti terus dikirain apa gitu. Padahal burung ya. Burung atau mungkin suara apalah yang beda yang kita belum mengenal gitu. Iya, benar. Tapi percaya sih enggak? Sampean kalau misalnya ke hutan sendiri, itu mendengar suara kuntilanak gitu. Percaya enggak itu suara kuntilanak? Ya bisa percaya karena kita memang enggak sedalam apa yang kita ketahui tentang hutan. Bisa saja kan pohon yang gini bergandengan krek ini katanya orang menyanyi karena saking merdunya ndak ada lainnya. Kik katanya seruling gitu kan bisa juga. Tapi kan sinyal kita kan mengindikasi bahwa itu langsung kita tangkep itu waduh ada kuntilanak padahal bukan kan. Kayak tupai gitu kan bisa jadi ya. Musang gitu juga bisa. Musang kawin. Karena saking besarnya tupai melompat kan berwarna putih. Serut gitu disangkanya apa. Jadi kalau aku nanti uji nyali di sini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, yang penting waspada dan hati-hati. Meskipun
tanpa izin langsung datang ke sini? Ya tadi kan udah izin. Udah izin. Udah izin tadi. Enggak, maksudnya langsung ke atas ini loh. Oh ya, nanti Datang ke izin sini lagi. nggak apa-apa? Nanti izin lagi. Gitu ya. Oke lah. Ini namanya Gua Dapur, Gua Dapur, Gua Bale, Gua Bale. Gua Macan. Yang di sana Gua Macan, guys. Yang penuh sekali tempat-tempat untuk, ya ada beberapa sih sebenarnya, tempat-tempat untuk bertapa, bermeditasi. Ada 4 ya, tempat untuk bermeditasi di dalam. Dan yang paling sakral itu di Gua Bale ini ya. Bale. Gua Bale ini. Yang ada tirainya, dan tirai ini tidak boleh dibuka kecuali kalau memang niatnya hanya biasa-biasa aja dan tidak aneh-aneh, mungkin nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ya gitu. Bener ya? Betul. Betul.